Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema pertama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya ya. Pembelajaran kedua. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, kewajiban anggota keluarga ialah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Kira ada yang tahu nggak nih, kewajiban anak di rumah apa saja? Aku kasih tahu ya, setiap anak memiliki kewajiban untuk 1. Belajar dengan tekun, menghormati orang tua, membantu orang tua, dan menyayangi saudara-saudaranya. Nah, selanjutnya, apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, hak untuk mendapatkan hidup nyaman, dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Nah, kira-kira apa saja sih hak anak di rumah? Yang pertama, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kedua, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bermain dengan teman-temannya. Yang ketiga, setiap anak mendapatkan hak untuk pendidikan dan bimbingan belajar. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran biasanya berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Ciri-ciri kalimat saran. Yang pertama, biasanya terdapat kata penanda seperti seharusnya, sebaiknya, lebih baik jika, usahakan, hendaknya, dan berbagai kata penanda lainnya yang serupa. Biasanya posisi kata penanda berada di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Yang kedua, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebuah karya sastra. Yang ketiga, kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru yang menggambarkan sebuah kalimat seruan maupun kalimat larangan. Nah, di sini ada contoh. Sebaiknya kamu menyelesaikan tugas yang diberikan guru agar tidak mendapatkan sanksi nantinya. Posisi kata penanda terdapat di depan dan menggunakan kata penanda sebaiknya. Contoh kedua, setiap murid di sekolah seharusnya dapat menghormati guru mereka sebagaimana mereka menghormati orang tuanya di sekolah. Nah, di sini menggunakan kata penanda seharusnya dan terdapat di tengah kalimat. Nah, sampai sini semoga kalian sudah paham ya. Sekarang kerjakanlah latihan yang ada di LKS-mu ya. Pembelajaran ketiga. Langkah-langkah membuat kalimat saran. Yang pertama, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya, atau kata penanda lainnya. Yang kedua, saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Yang ketiga, buatlah kalimat saran yang membangun dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, di sini ada contoh. Cermati permasalahan dari kalimat berikut. Setelah itu buatlah kalimat sarannya. Nah, di sini ada situasinya. Pakaian milik Komang tampak tidak rapih. Nah, menurut kalian kalimat saran untuk Komang apa ya? Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Yang pertama, kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan hasil yang diketahui. Yang kedua, bilangan lainnya didapat dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, di sini ada contoh yang diminta jumlahnya 600. Jadi, 120 ditambah 480 sama dengan 600. Kenapa di kotak 2 480? Karena
600 dikurang 120 sama dengan 480. Maka di kotak 1 120, di kotak kedua 480, hasilnya 600. Selanjutnya, kemungkinan penjumlahan dua bilangan. Di sini ada soal, Ibu Dini akan membawa 6.500 tas ke pasar. Bu Dini akan membawa tas tersebut menggunakan dua mobil. Mobil satu lebih banyak daripada mobil dua. Berapakah kemungkinan jumlah tas dalam mobil 1 dan 2? Nah, di sini sudah ada tabel dan di tabel 1 dan 2 masing-masing sudah ada jawabannya. Nah, kira-kira berapa ya yang harus diisi di tabel yang kosong? Selanjutnya, penjelasan. Di sini terdapat tabel yang sudah diisi di tabel 1 dan di tabel 2. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ialah 6.500 dikurang 5.500 sama dengan 1.000. Lalu sama dengan tadi, cara menghitungnya 6.500 dikurang 2.000 sama dengan 4.500. Tetap yang lebih besar harus di mobil 1, atau tetap total jumlah tas yang lebih banyak itu harus di mobil 1, karena diminta di mobil 1 lebih banyak dibanding di mobil 2. Seperti itu ya cara menghitungnya adik-adik. Jadi jumlah tas dengan tabel 1 maupun tabel 2 harus dikurang. Lalu itulah hasil dari tabel yang kosong. Selanjutnya mata pelajaran SBDP. Memainkan pola irama bervariasi birama 3. Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contoh dari alat musik ritmis ialah gendang, ketipung, rebana, tamborin, triangle, drum, and maracas. Alat musik ritmis juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, ataupun hentakan kaki. Sekian dulu video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.